Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang filosofi treadmill bagi dosen. Sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita pahami apa itu treadmill. Apa itu treadmill? Treadmill adalah alat kebugaran yang memungkinkan Anda berlari atau berjalan di tempat. Alat ini terdiri dari sabuk berjalan yang digerakkan oleh motor listrik sehingga Anda bisa berolahraga tanpa harus berpindah tempat. Bagian-bagian utama treadmill yaitu sabuk atau belt, tempat Anda berdiri dan bergerak yang terus berputar selama mesin menyala. Dua motor menggerakkan sabuk dan menentukan kecepatan maksimal serta beban yang dapat ditahan. Kemudian konsol, yaitu panel kontrol yang memungkinkan Anda mengatur kecepatan, kemiringan, dan melihat data latihan. Berikutnya adalah pegangan atau handrails, membantu menjaga keseimbangan dan beberapa model memiliki sensor detak jantung. Kemudian papan atau deck, alas tempat Anda berjalan atau berlari yang idealnya memiliki sistem peredam kejut. Manfaat menggunakan treadmill itu apa saja? Mari kita lihat ada 4 manfaat menggunakan treadmill. Yang pertama, kemudahan dan keamanan. Berolahraga di rumah tanpa khawatir tentang cuaca atau risiko lalu lintas. Kedua, kontrol penuh. Mengatur kecepatan dan kemiringan sesuai target latihan Anda. Yang ketiga, kesehatan jantung. Latihan kardiovaskular yang baik untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Kemudian yang keempat, pembakaran kalori. Efektif untuk membantu program penurunan berat badan. Dengan demikian, treadmill menjadi solusi praktis dan efisien untuk menjaga kebugaran fisik, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau ruang. Bagaimana cara kerjanya treadmill? Treadmill bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu menciptakan permukaan bergerak untuk berjalan, jogging, atau berlari di tempat. Berikut adalah cara kerja treadmill secara lebih rinci. Yang pertama, motor menggerakkan sabuk. Motor listrik di bagian depan treadmill mulai berputar saat dinyalakan. Putaran motor terhubung ke dua rol besar membuat sabuk bergerak berkelanjutan. Yang kedua, sabuk bergerak di atas papan. Sabuk bergerak di atas papan yang dilapisi material khusus untuk mengurangi gesekan. Sistem peredam kejut melindungi sendi-sendi Anda dari cedera. Kemudian yang ketiga, pengaturan kecepatan dan kemiringan. Kecepatan, untuk mengatur kecepatan melalui konsol yang akan mengirim sinyal ke motor untuk menyesuaikan putaran. Kemudian kemiringan atau incline, yaitu mekanisme kemiringan yang menggunakan motor terpisah untuk mengangkat bagian depan treadmill, mensimulasikan lari di tanjakan. Dengan demikian, treadmill memungkinkan Anda berolahraga efektif di tempat, mensimulasikan pengalaman berlari, atau berjalan di luar ruangan. Itu konsep treadmill dan cara kerja treadmill. Nah, dari konsep dan cara kerja tersebut, kemudian kita bisa mengambil filosofinya, dan kemudian filosofi tersebut kita gunakan dalam rangka membangun kapasitas dosen. Karena kita punya judul pembahasan yaitu filosofi treadmill bagi dosen. Seorang dosen dalam karirnya dihadapkan pada tuntutan untuk terus bergerak maju. Tidak hanya mengajar, ia juga harus meneliti, membimbing mahasiswa, dan berkontribusi pada masyarakat. Rutinitas ini jika direnungkan sangat mirip dengan berjalan di atas treadmill. Oleh karena itu, perlu dipahami penerapan filosofi treadmill pada diri seorang dosen sebagai berikut. Pertama, pergerakan dalam ruang terbatas, dari kelas ke ruang penelitian. Ketika seorang dosen berupaya untuk bergerak dalam ruang terbatas, maka ia perlu memiliki kemampuan untuk memindahkan dirinya dari kelas ke ruang penelitian. Oleh karena itu diperlukan inovasi metode pengajaran. Coba metode baru seperti blended learning, gamifikasi, atau proyek kolaboratif. Kemudian publikasi berkala.
hasilkan tulisan ilmiah, dan publikasikan di jurnal internasional. Kemudian kita gunakan teori interaksi simbolik dari Erving Goffman untuk mencoba memahami hal tersebut. Gunakan teori ini untuk menekankan pentingnya interaksi simbolik dalam memahami perilaku manusia. Dalam konteks pendidikan, dosen dapat menggunakan interaksi simbolik untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan mahasiswa dan meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, kontrol kecepatan dan intensitas. Jadi kalau yang pertama tadi kan pergerakan dalam ruang terbatas dari kelas ke ruang penelitian. Jadi dosen itu harus punya konsep memindahkan isu dari ruang kelas ke ruang penelitian. Di kelas dia menemukan apa ketika diskusi dengan para mahasiswanya, kemudian pindahkan itu ke ruang penelitian, lakukan penelitian, hasilnya seperti apa, kemudian diskusikan lagi di ruang kelas, begitu seterusnya. Itu poin 1 ya, pergerakan dalam ruang terbatas dari kelas ke ruang penelitian. Sekarang kita masuk ke yang poin 2, kontrol kecepatan dan intensitas, mengatur prioritas. Jadi ketika dosen mampu mengontrol kecepatan dan intensitasnya, sebetulnya dia sedang mengatur prioritas, mana yang duluan, mana yang belakangan. Ketika seorang dosen berupaya untuk mengontrol kecepatan dan intensitas dengan mengatur prioritas, maka ia perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, manajemen waktu yang cerdas. Prioritaskan waktu untuk fokus pada pengajaran, penelitian, dan interaksi dengan kolega dan mahasiswa. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Gunakan alat digital untuk menghemat waktu pada tugas-tugas administratif. Kita kemudian bisa juga menggunakan teori manajemen waktu dari Stephen Covey. Gunakan teori ini untuk menekankan pentingnya mengelola waktu dengan efektif untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, dosen dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai fokus pada tujuan internal. Jadi, ketika kita belajar filosofi treadmill, yang poin 1 yang sudah kita lalui tadi adalah poin 1, pergerakan dalam ruang terbatas dari kelas ke ruang penelitian. Hal-hal yang dibahas di ruang kelas, kemudian dibawa ke ruang penelitian, kemudian dari ruang penelitian hasilnya apa, kita bawa lagi ke ruang kelas untuk didiskusikan dengan mahasiswa, demikian seterusnya. Itu poin 1. Poin 2, kontrol kecepatan dan intensitas. Itu bicara tentang bagaimana seorang dosen mengatur prioritas. Mana yang duluan, mana yang belakangan, sesuai dengan kemampuan dia memanage waktu dan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah fokus pada tujuan internal. Kualitas diri dan bukan sekedar gelar. Jadi dosen diminta untuk fokus pada tujuan internalnya, dia punya tujuan apa dalam konteks profesinya. Kemudian dia harus meningkatkan kualitas diri dan tidak boleh hanya puas dengan gelar yang dimiliki, gelar akademis ya. Ketika seorang dosen berupaya untuk fokus pada tujuan internal, maka akan terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan profesional berkelanjutan. Teruslah belajar dan mengembangkan diri melalui beberapa kegiatan akademik ya, seperti seminar dan seterusnya. Kemudian menulis buku dan referensi. Bagi dosen, menulis buku ajar atau buku referensi merupakan sebuah kegiatan yang mampu menginternalisasi konsep dan pengetahuan dan kemudian mengorganisir ilmu yang dimilikinya. Untuk dua hal tersebut tersedia teori pembelajaran dewasa dari Malcolm Knowles yang bisa digunakan. Gunakan teori ini, teori pembelajaran dewasa, untuk menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks pendidikan, dosen dapat menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dewasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, kita kemudian akan bicara tentang kemenangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Kita sedang membahas tentang filosofi treadmill bagi dosen. Pada poin 1 tadi sudah kita bahas pergerakan dalam ruang terbatas dari kelas ke ruang penelitian. Kemudian pada poin 2 kita sudah bahas kontrol kecepatan dan intensitas untuk mengatur prioritas. Kemudian poin yang ketiga, fokus pada tujuan internal, kualitas diri dan bukan sekedar gelar akademis. Kemudian yang keempat,
kemenangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Ini akan kita bahas sebentar ya. Yang akan kita bahas kemudian. Kemenangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Seorang dosen perlu rutin melakukan refleksi. Refleksikan apa yang bisa diperbaiki dari metode mengajar dan penelitian. Kemudian menerima kritik konstruktif, minta masukan dari mahasiswa untuk membantu dirinya menemukan hal-hal yang dapat terus diperbaiki, sehingga dia dapat memberi pelayanan terbaik pada mahasiswanya. Kemudian kita bisa gunakan teori refleksi dari Donald Kuhn. Gunakan teori ini untuk menekankan pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran dan pengembangan profesional. Dalam konteks pendidikan, dosen dapat menggunakan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulan, dengan menerapkan filosofi treadmill dan prinsip-prinsip sosiologi yang relevan, seorang dosen dapat mengubah rutinitas yang monoton menjadi perjalanan yang penuh makna. Ia akan terus bergerak, meningkatkan diri, dan pada akhirnya menjadi pendidik yang tidak hanya berilmu, tetapi juga menginspirasi. Saya ulangi kesimpulannya. Dengan menerapkan filosofi treadmill dan prinsip-prinsip sosiologi yang relevan, seorang dosen dapat mengubah rutinitas yang monoton menjadi perjalanan yang penuh makna. Ia akan terus bergerak, meningkatkan diri, dan pada akhirnya menjadi pendidik yang tidak hanya berilmu tetapi juga menginspirasi. Sampai demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.